Pagi ini kita coba naik VW Safari nih. Catnya bagus. Di Borobudur kita keliling-keliling. Kita lihat indahnya pemandangan Borobudur. Sekarang kita udah sampai di Sani Pottery, kerajinan gerabah di Desa Karanganyar, Borobudur. Kita ngobrol sebentar sama perajinnya yang memang wilayah sini itu rata-rata perajin gerabah. Nah ini beliaunya ini, Pak. Selamat Ini siang, Pak, Bapak. Bapak Pak Markoni. Pak Markoni. Oh turun dulu ya. Oh, berarti udah lebih lah dari 10 tahun mungkin. Kalau untuk tradisi pembuatan gerabahnya ini sudah dari abad ke-9. Abad ke-9. Iya, dari abad ke-9. Ketika Borobudur dibangun itu ada seorang putri keraton pedang karena di sini kan masuk dalam wilayah kerajaan Mataram kuno. Nah, itu kami dari bagian dinasti Sanjaya waktu itu atau keluarga Sanjaya. Nah, tradisi itu sudah dimulai dari itu sampai sekarang. Iya, sudah 22 generasi. 22 generasi. Iya. Prosesnya begini, ini bahan baku atau bahan mentahnya. Ini namanya tanah liat ya, atau clay. Kita ambil dari sekitar sini, Pak. Proses ini itu diharapkan bahan baku ini menjadi elastis. Nah, setelah itu baru bisa dibikin di meja putar ini. Meja ini ya? Iya, ini namanya parabot kalau di sini. Parabot. Iya. Nah, setelah dibikin di sini, Bisa muter. nanti barangnya dikeringkan. Oh. Selama sekitar 5 sampai 6 hari. Kalau cuaca bagus 3 hari bisa, nanti langsung bisa dibakar atau finishing bakar. Untuk produk kita yang sekarang desainnya kan sudah macam-macam, Pak. Ada penggorengan, ada bahkan sudah ada teflon juga, anti lengket juga, tapi tidak pakai kimia sama sekali. Nggak pakai kimia ya, berarti aman, Pak ya. Iya. Justru biasanya yang tradisional justru aman, bebas bahan kimia ya. Contohnya kayak apa, Pak? Yang di dalam, Pak. Di dalam, yuk. Iya, di dalam. Kita lihat ke dalam. Seperti ini, Pak. Ini. Nah, ini yang legend, namanya Ini ya. kendi. Kendi. Tempat untuk menyimpan air. Ini kalau air disimpan di sini itu menjadi dingin, tapi dinginnya tidak seperti di kulkas. Dinginnya itu dingin seger. Dingin Jadi seger, ya. tidak menimbulkan pilek. Pilek. Jadi dari dulu sebenarnya kita udah makan pakai piring. Tapi karena dari Kasta Sudra dilarang untuk beralaskan beling atau metal. Pakainya seperti ini. Malah kami ini yang ya. memproduksi, yang diperintah untuk memproduksi, Pak. Ini apa sih, Pak? Nah, ini teflon, Pak. Oh, teflon. Iya, teflon. Ini bisa untuk menggoreng, bisa untuk memasak, anti lengket juga. Anti lengket. Nah, tapi keunggulan kami ini nggak ada kimianya. Nggak ada kimianya ya. Betul, nggak ada kimia sama sekali. Anti lengket. Tidak pakai kimia. Nah, seperti ini karena kita waktu proses produksinya itu digosok, terus diwarnai dengan namanya daun trembesi.
Oh, bahannya organik. Organik Ya. semua. Ya, waduh gila, hebat hebat. Jadi dari dulu memang kita udah sadar kesehatan sebenarnya. Betul. Poci. Poci ini digunakan teapot Pak, digunakan untuk Iya. bikin teh. Nah, Bapak kalau di Kafe? boleh, ya kafe, atau kita boleh menyebut di satu daerah boleh ya Pak ya. Monggo. Ah, ada daerah namanya Gunung Kidul itu di Iya, Jogja, Jogja. Wonosari. Iya. Itu ada teh namanya kebun jerum. Ini pakai seperti ini. Tehnya itu dikasih gula batu, dimasukkan ke sini, terus kemudian dibikin teh sampai penuh gula batunya sampai kelihatan sedikit. Nah, jadi seperti kerbau yang sedang jerum di Oh, itu air. sebenarnya. Nah, itu luar biasa Pak. iya, Nah, iya. pakai seperti ini akan mendapatkan rasa yang lebih nikmat. Yang ini Pak. Kalau ini kalau orang Jawa bilang ngiras-ngirus ya, sekalian itu untuk aksesoris. Ini pakai kimia Pak, catnya yang di luar. Tapi Iya. kalau dalam kita nggak pakai kimia. Nggak pakai Ini kimia, bisa ya. dipakai juga, tapi kita sarankan untuk aksesoris. Oh, tapi Nah, motifnya motif batik Pak ya. batik, ini batik. Iya. Ini batik nggak di printing Pak, tapi dilukis langsung Dilukis, pakai ya? tangan. Makanya kan ini satu gambar atau satu tipe ini tidak ada yang lain. Oh, gitu. Iya. Jadi tidak di- katakan limited edition lah. Jadi tidak ada dua Karya yang sama. yang sama nggak Iya, ada nggak ya. Berarti sama persis nggak ada. iya unik setiap Iya. barangnya. Matur nuwun Pak, terima kasih waktunya. Nanti kita punya waktu lebih lama mungkin untuk ngobrol lebih serius. Terima kasih waktunya. Ini juga supaya teman-teman paham betul apa yang kita lakukan di sini, apa yang diproduksi di sini. Siap, Nggih, Pak. matur nuwun Pak. Sami-sami nggih Pak. Nggih. Monggo. Sekarang kita belajar minum kopi yang sebenarnya menurut kearifan lokal ini. Jadi kalau dengan gula Jawa ini saya juga baru tahu, ini nggak dicemplungin. Tapi gini caranya. Baru kopinya diminum. Beda rasanya. Yang jelas manis, karena gula Jawanya manis. Sekarang kita ada di lokasi pembuatan gula Jawa tradisional ya, yang memang menjadi ciri khas dari warga di sini. Dan mungkin, mohon maaf Mas, Ya, saya Agus. Mas Agus. Nah, Mas Agus ini bisa bercerita mengenai sejak kapan sih Pak Mas Agus ini warga sini mulai memproduksi gula Jawa? Iya. Mm-mm. Oke. Wih. Sedikit gambaran saja Iya. karena cerita kita ini dari simbah saya. Karena di samping turun temurun itu dari cerita pengolahan dari asal mula gula Jawa juga diceritain oleh mbah-mbah saya. Mbah ya? Iya. Jadi Oke, untuk oke. pembikinan gula di tempat kami ini Iya. mulai kita kemas tahun 2017. 2017. 2017. Heeh. Itu untuk konsep pariwisata Bapak. Mm-mm. Untuk kita sinergi dengan para pelaku usaha wisata di sekitar Borobudur. Ya. Harapannya supaya ramenya Borobudur kita ikut serta jadi pelaku, tidak Pelaku jadi ya? penonton tentunya. Benar, seperti benar. itu. Oke, oke. Dan untuk harapan kami juga kenapa kita angkat kembali untuk para petani gula. Dikarenakan kita menyadari bahwasanya besarnya saya pribadi ya Pak. Hidupnya orang di sekitar kami ini dari hasil usaha gula Gula. Jawa dari nenek moyang kita. Iya, iya, iya. Dan ini banyak sejarahnya Bapak. Banyak sejarahnya ya. Ya, karena di Heeh. Desa Karangrejo khususnya itu kan potensinya penghasil gula dan banyak pohon kelapa. Oh ya. Pada tentunya kita manfaatkan supaya bisa untuk menghidupi warga di sekeliling Sekelilingnya. kita. Nggak cuman kita jual kelapa saja, itu mudah ya. Jadi ada proses yang tentunya pahit menjadi manis yaitu pembikinan gula, Gula Jawa. Jawa. Ini. Perjalanan gula Jawa ini ditemukan pada abad atau pada zaman Mataram kuno. Mataram kuno ya. Sewaktu adanya Candi Borobudur Iya. berdiri di tanah Borobudur, di tanah Mataram. Mataram ya. Benar sekali. Kalau Yogyakarta itu kan Mataram Islam ya Pak ya. Ya. Kalau Borobudur
Ini Mataram kuno, jadi mendului Yogyakarta. Malah saya sempat dengar di relief Borobudur aja ada ini ya, Iya, Mas ya? ada pengolahan gula ya. Pengolahan Pohon gula. kelapa dan ada pengolahan gula. Tapi nomornya nomor berapa saya sedikit agak lupa. Tapi kan artinya berarti ada kebiasaan atau budaya untuk memproduksi gula itu mungkin sudah ada bukan sejak, malah sebelum candi itu dibangun. Betul. Nanti setelah berproses pertama, proses selama 4 bulan di dalam kandungan atau gambarannya di luweng tadi selama 2 jam, itu akan berubah warna. Namanya nitis. Iya. Bikin gula itu adalah nitis. Atau sering Nitis. disebut menitiskan. Menitiskan. Ya. Atau menciptakan sesosok tetesan Iya. yang disebut anak. Dan nanti alat tetesnya tadi, alat cetak ya, sering disebut batok kelapa. Itu alat untuk mencetak gula yang kita bikin nanti. Batok kelapa. Setelah dari batok kelapa tersebut kita potong-potong, Pak. Jadinya seperti ini adalah harapan orang tua. Kenapa alat cetak gula Jawa itu harus memakai batok kelapa? Karena di situ gambaran orang tua kita. Harapannya anak yang kita teteskan tadi supaya sifatnya tidak jauh dari orang tua. Karena batok kelapa itu masih saudara dari pohon kelapanya. Dan setelah dari situ kita potong-potong ini, Pak. Gambarannya, Pak. Bapak tadi udah ngopi, Iya. nyemil gula. Ada punya makna enggak, Pak? Artinya Nggak tahu kira-kira. apa itu kira-kira. Kopinya kan pahit ya. Iya. Jadi di desa itu tradisinya minum teh, minum kopi, nyemilin gula Jawa. Iya. Dan kita kopinya dulu atau tehnya dulu yang pahit. Oh. Karena harapan orang tua lagi, Bapak, berpahit-pahit dahulu supaya nanti dapat manis. Oh, pahit dulu baru dapat manisnya. Nah, itu ya kira-kira itu apa namanya gambaran. Nah, buat teman-teman adik-adik, rekan-rekan, nah sekarang siapa yang masih bilang harga gula Jawa itu mahal? Lihat di balik sebuah gula Jawa tuh ada banyak cerita, Pak ya. Banyak cerita. Iya, dan filosofi dan usahanya juga nggak gampang. Nggak gampang. Iya, untuk teman-teman ini adik-adik yang jomblo ini memang harus usaha kita kayak naik pohon itu. Iya. Oke, terima kasih Mas Agus.